Assalamualaikum guys, kumaha damang, sampurasun, sareng wilujeng sumping ke channel Abdi. Selamat berhujung minggu dan bersama saya lagi guys, BDT akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Guys, kira-kira Bank Emas Indonesia yang pertama nih akan memberikan impak positif atau negatif? Dan apa pendapat tentang negara-negara besar yang lain tentang Indonesia, Bank Emas pertama ini? Apakah akan mengakibatkan ekonomi emas negara-negara besar terganggu atau gimana guys? Coba kalian komen di ruang komentar di bawah. Itu video yang akan kita buat reaction hari ini. Ojo lali di subscribe channelku guys. Jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan semoga kawan-kawan semua berada dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu, let's go kita nonton. 1, 2. Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Mengenal apa itu bank emas yang akan diluncurkan Prabowo? Presiden Prabowo Subianto akan mendirikan bank emas atau bullion bank. Menurut dia, Indonesia selama ini belum memiliki fasilitas penyimpanan emas, sehingga banyak emas dari dalam negeri justru mengalir ke luar negeri. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri, kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, tanggal 17 Februari tahun 2025. Prabowo mengatakan, bank emas akan diluncurkan pada tanggal 26 Februari tahun 2025 mendatang. Insya Allah kami akan resmikan tanggal 26 Februari, kata dia. Akan diresmikan 26 Februari. Bank emas atau bullion bank adalah sektor usaha yang memberikan fasilitas bagi nasabah untuk menyimpan tabungan dalam bentuk emas. PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan yang telah menyediakan layanan ini. Usaha bullion diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bullion. Regulasi ini mulai diterapkan pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 dan merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan UUP 2SK. Menurut definisi di dalam POJK 17/2024, kegiatan usaha bullion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan LJK. Konsep bank emas telah berhasil diterapkan di beberapa negara, seperti Turki dan Malaysia. Di kedua negara tersebut, emas dianggap sebagai instrumen investasi dan aset pelindung yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi di masyarakat. Misalnya di Turki, bank emas telah berkembang pesat sebagai bagian dari upaya diversifikasi sistem keuangan. Bank-bank di negara tersebut memungkinkan masyarakat menyimpan emas dalam bentuk fisik yang dikonversi ke dalam rekening emas digital. Beberapa bank seperti Kuveyt Turk dan Turkiye Bankas menyediakan layanan berupa akun emas, transfer emas elektronik, serta deposito emas yang didukung oleh emas fisik yang disimpan dengan aman. Sementara di Malaysia, bank-bank besar seperti Maybank, CIMB, dan Public Bank menawarkan akun investasi emas yang memudahkan nasabah dalam membeli dan menjual emas secara digital. Penerapan konsep bank emas di Malaysia mendapat dukungan penuh dari pemerintah melalui regulasi yang jelas serta sosialisasi yang luas. Ini betul ada di Malaysia guys. Selain itu, bank emas di negara tersebut juga terintegrasi dengan sistem keuangan syariah. Ikut syariah di Islam. Indonesia, saat ini baru 2 perusahaan yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola bank emas, yaitu Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia, BSI, yang keduanya merupakan bagian dari BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir kedepannya mendorong agar perusahaan jasa keuangan swasta bisa turut mengajukan diri untuk mengelola bank emas. Kami dorong semua, karena reserve emasnya biar tidak hanya di pemerintah tapi di masyarakat juga, ujar Erick saat ditemui usai acara Mindialog di Suhana Hall, Jakarta, pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Manfaat bank emas. Kajian dari Kementerian Perekonomian menunjukkan bahwa pembentukan bullion bank memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri pengolahan emas, perbankan, dan masyarakat yang memiliki simpanan emas. Bagi pemerintah, keberadaan bullion bank dapat membantu menghemat devisa negara. Sementara itu, industri perhiasan dapat memperoleh emas secara langsung dari bullion bank.
Bank sentral juga mendapatkan keuntungan dengan meningkatkan kontrol terhadap stabilitas moneter melalui mekanisme likuidasi emas kepada bulion bank serta melakukan transaksi emas di dalam negeri. Selain itu, industri pertambangan emas turut merasakan manfaatnya. Perusahaan tambang dapat memperoleh sumber pembiayaan proyek atau melakukan kontrak serah lindung nilai forward hedge contract dengan pembeli. Dalam hal ini, Bullion Bank berperan sebagai penjamin underlying dalam pendanaan proyek yang berkaitan dengan produksi emas atau menyediakan pinjaman emas kepada perusahaan tambang. Oke guys, jadi setakat sampai di sini apa yang saya mengerti dan apa yang saya paham, Bank Emas Indonesia ini ataupun setiap bank emas akan menguntungkan semua pihak dari pemerintah, investor, dan juga rakyat ataupun masyarakat Indonesia sendiri. Kenapa? Sebab untuk menggalakkan para rakyat Indonesia atau masyarakat di sebuah negara itu untuk tidak terlalu bergantung dengan mata uang. Jadi di sini maksudnya apabila tidak terlampau bergantung dengan mata uang, ada mata pertukaran lain selain uang. Jadi di sini dalam intipati ini emas. Bila emas yang diinvestasi itu disimpan, bisa mengurangkan devisa negara juga. Dan juga selain itu dapat menguntungkan para penyimpan-penyimpan emas dan juga para pelabur-pelabur emas yang akan melabur di dalam Bank Emas Indonesia ini. Dan mematuhi syariah Islam guys. Ini yang penting untuk Bank Emas Indonesia. Bukan Indonesia sajalah, setiap bank emas lah. Mematuhi syariah Islam agar semua orang, tidak kira apa agama, dapat berinvestasi dengan jauh lebih bagus. Itu sangat-sangat menarik bagi saya. Dan selama ini, bayangkan bertahun-tahun ini adalah bank emas pertama Indonesia. Dan kalau dari dulu sudah ada, pasti Indonesia itu akan jauh lebih kukuh ekonomi dia guys. Kalian setuju dengan saya atau tidak? Komen di ruangan komentar di bawah guys, oke? Melalui skema forward hedge contract. Selain itu, Menteri Erick Thohir juga menjelaskan bahwa melalui bank emas ini pemerintah bisa menciptakan 800.000 lapangan kerja sekaligus meningkatkan produk domestik bruto (PDB). Dari sisi ekonomi, bank emas berpotensi meningkatkan PDB Indonesia sekitar 245 triliun rupiah serta berpotensi menciptakan sekitar 800.000 lapangan kerja, ujar Erick melalui keterangan tertulis pada Senin, tanggal 17 Februari tahun 2025. Keren guys. Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Pulau kita. Satu langkah strategis Prabowo Subianto kembali membuat dunia geger. Greget. Kali ini gebrakannya bukan sekadar wacana atau janji manis yang menguap begitu saja, melainkan sebuah keputusan besar yang akan mengubah peta ekonomi Indonesia secara drastis. Bank Emas Indonesia. Ya, Indonesia akhirnya akan memiliki bank emasnya sendiri. Sebuah langkah yang mungkin terdengar sederhana, tetapi kenyataannya ini adalah pukulan telak bagi negara-negara yang selama ini menikmati emas Indonesia dengan santai. Kita selama ini punya emas melimpah, tapi ironisnya penyimpanannya malah dilakukan di luar negeri. Emas kita, tapi justru mereka yang mengontrol. Sederhana, kedaulatan ekonomi. Kita sudah terlalu lama dimanjakan dengan sistem yang membuat kita hanya jadi penghasil bahan mentah tanpa kontrol penuh atas aset strategis kita sendiri. Sumber daya alam kita dikeruk habis-habisan, hasilnya diolah di luar negeri, dan ketika kita butuh, kita malah harus beli balik dengan harga lebih tinggi. Padahal pengeluar besar. Itu terjadi di sektor sawit, nikel, gas alam, dan tentu saja emas. Iya. Lebih konyol lagi, Indonesia selama ini lebih banyak mengimpor emas ketimbang menyimpan dan mengelolanya sendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, Indonesia pernah mengimpor emas hingga 562 ton dengan nilai impor dari Australia mencapai ratusan juta dolar. Gila lah. Bayangkan kita punya tambang emas sendiri, tetapi justru lebih banyak bergantung pada pasokan emas asing. Dan disinilah Prabowo memutuskan untuk mengubah jalannya sejarah.
Dengan berdirinya Bank Emas Indonesia, skema konyol itu akan diakhiri. Emas yang selama ini mengalir ke luar negeri akan dikunci untuk kepentingan nasional. Bagus sekali guys. Cadangan emas kita akan dikelola sendiri, dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi, dan yang paling penting, tidak lagi mudah dikendalikan oleh kepentingan asing. Bukan rahasia lagi, Singapura adalah salah satu pusat penyimpanan emas terbesar di Asia. Oke guys, jadi demikian video yang akan kita, yang baru kita nonton bareng tentang Bank Emas Indonesia. Jadi sudah pasti negara luar akan banyak ngomong soal ini guys. Sebab ini adalah investasi yang cukup bagus untuk Indonesia dan banyak yang bakal terkesan. Apalagi kalau emas tidak lagi disimpan di luar negara, bahkan disimpan di Indonesia sendiri. Guys, sampai di sini video saya pada kali ini. Moga kawan-kawan suka dan terhibur. Kita jumpa lagi di video yang akan datang Good People. Terima kasih karena nonton. Ojo lali di subscribe channelku Good People. Sampai jumpa di episode akan datang. Assalamualaikum, salam Nusantara Good People. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.